Halo para penggemar rebahan, kali ini gue bakal ngebahas sebuah film drama yang berjudul Gifted 2017. Film ini menceritakan perjuangan seorang paman memperebutkan hak asuh keponakannya yang sudah diasuhnya sejak bayi. Langsung saja, check it out. Di awal scene, kita diperlihatkan seorang pemuda tampan bernama Frank. Dia tinggal bersama keponakannya Mary. Ibu Mary meninggal bunuh diri sejak dia bayi, jadi pamannya mengasuhnya. Mereka mempunyai kucing peliharaan bernama Fred. Pagi itu, Frank memaksa Mary pergi ke sekolah karena umurnya sudah 7 tahun. Dia ingin Mary mempunyai teman dan bisa bermain seperti anak seusianya. Tetapi Mary menolaknya. Dia ingin belajar di rumah. Menurutnya sekolah itu membosankan. Frank mempunyai tetangga bernama Roberta. Dia sangat menyayangi Mary dan berteman baik dengan Frank. Kadang dia menemani Mary saat Frank sedang bekerja. Di sekolahnya, Mary mempunyai seorang guru bernama Bonnie. Dia terlihat mengajarkan di kelas Mary. Dia mulai mengajarkan 2 tambah 2, 3 tambah 3. Tapi Mary kelihatan bosan dan berkata, sekolah macam apa ini? Bonnie menyuruh Mary berdiri dan memberinya sebuah pertanyaan. Dimulai dari 9 tambah 8, Mary dengan mudah menjawabnya, lalu 15 tambah 17, dan 57 tambah 135. Mary menjawabnya dengan mudah, lalu Bonnie menanyakan berapa 57 dikali 135. Mary duduk dan menjawabnya, 7695. Akar kuadrat adalah 87,7. Bonnie mengambil kalkulator dan mengeceknya, ternyata jawaban Mary benar. Sepulang sekolah, Frank menjemput Mary. Bonnie terkesan melihat ketampanan Frank, lalu dia memanggilnya dan memperkenalkan diri. Dia mengatakan kepada Frank kalau Mary seorang anak yang jenius, tapi Frank mengatakan Mary hanya anak biasa seperti yang lainnya. Ketika Frank memperbaiki kapal, Mary bertanya, kenapa kau mencuekkanku? Frank menjawab, tidak ada anak sekolah yang berteriak kepada gurunya. Lalu Mary meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulanginya. Frank mengajak Mary jalan-jalan menggunakan kapalnya. Mereka menghabiskan waktu di pantai. Mary sangat menyayangi Frank, begitu juga dengan Frank. Dialah yang mengasuh Mary dari bayi. Bonnie penasaran dengan Mary dan mencari tahu tentangnya di Google. Dia menemukan fakta bahwa ibunya Mary adalah seorang ilmuwan matematika bernama Diana Alder. Dia bunuh diri karena depresi. Suatu malam, Bonnie mencari Frank ke sebuah klub. Dia ingin mengetahui semua tentang Mary. Lalu mereka mengobrol dan Frank menceritakan semuanya. Dan mereka mulai terlihat akrab. Pagi hari ketika mau berangkat di bis sekolah, seorang anak menjatuhkan temannya dan mereka semua tertawa. Melihat itu, Mary sangat marah. Lalu anak tadi berkata, apa yang akan kau lakukan? Mary mengambil buku dan memukul kepala temannya sampai berdarah. Karena kejadian itu, Frank dipanggil ke sekolah. Kepala sekolah menyarankan supaya Mary dipindahkan ke perguruan tinggi karena dia seorang anak yang jenius. Tapi Frank menolaknya. Dia berkata, aku ingin Mary tetap di sini, bermain dan mempunyai teman seusianya. Sepulang sekolah, ada seorang perempuan yang berdiri di depan rumah pintu Mary. Ternyata dia adalah ibunya Frank bernama Evelyn. Tujuan dia datang adalah ingin membawa Mary. Dia mengetahui Mary anak yang jenius dari kepala sekolah. Evelyn mengajak Frank bertemu di sebuah restoran. Dia berniat membawa Mary dan menyekolahkan Mary ke fakultas yang lebih bagus, supaya bisa jadi ilmuwan seperti almarhum ibunya Mary bernama Diana Alder. Tapi Frank menolak. Aku ingin Mary tetap di sini, sekolah, bermain, punya teman, dan hidup normal. Lalu Evelyn berkata, hubungi pengacaramu, aku akan tunggu kau di pengadilan. Mary sedang asik belajar matematika. Frank terus memperhatikannya dan mengajak dia keluar, tetapi Mary tidak mau. Lalu Frank mengambil buku-buku Mary dan menutupnya. Dia berkata tidak ada lagi matematika untuk hari ini. Lalu dia menggendong Mary dan membawanya ke tepi pantai, dan mereka pun bermain. Keesokan harinya di pengadilan sudah ada Evelyn dan Frank yang memperebutkan hak asuh Mary. Evelyn membawa pengacara yang terkenal supaya ia bisa memenangkan hak asuh Mary. Setelah selesai sidang pertama, Frank pulang. Dia kelihatan sangat cemas. Malam harinya, Frank pergi ke klub. Tiba-tiba Bonnie datang. Lalu mereka mabuk bersama dan mengobrol. Mereka mulai merasa cocok satu sama lain.
Frank membawa Bonnie ke rumahnya dan mereka melakukan adegan mantap-mantapan. Mary berada di rumah Roberta. Dia pulang mengambil DVD-nya. Tiba-tiba Bonnie keluar dari kamar dan sangat terkejut. Tertangkap basah oleh Mary. Dengan senyum, Mary menyapanya. Dia sangat malu dan buru-buru pergi. Frank marah kepada Mary karena mereka mempunyai peraturan. Setiap Sabtu pagi, Mary tidak boleh datang ke rumah, tapi Mary melanggarnya. Frank sangat marah dan berkata, "Kau mempermalukanku." Dia menendang lemari. Mary menangis dan berlari ke kamar. Lalu Frank meminta maaf kepada Mary dan Mary memaafkannya. Frank mendapat surat dari pengadilan. Mary akan pergi ke Boston beberapa hari bersama Evelyn. Mengetahui itu, Roberta sangat sedih. Evelyn membawa Mary ke rumahnya dan memperlihatkan foto-foto ibunya Diana Alder. Mary sangat senang. Keesokan harinya terlihat seorang wanita yang sedang membuat soal yang begitu sulit. Dia bersama seorang profesor matematika. Soal yang diberikan si profesor salah. Dia sengaja membuatnya supaya Mary tidak bisa menjawabnya. Mary datang untuk mengerjakan soal tersebut. Dia mulai memperhatikannya dan terlihat sangat kebingungan karena si profesor tersebut emang sengaja membuat soalnya salah supaya Mary tidak bisa menjawab. Mary tidak bisa mengerjakannya dan mereka pergi. Evelyn sangat kesal. Tiba-tiba Mary berkata, itu tidak akan bisa dijawab karena soalnya salah. Lalu Evelyn membawa Mary kembali untuk mengerjakan soal tadi. Lalu dengan mudah Mary mengerjakannya. Evelyn dan si profesor sangat kagum dengan Mary. Profesor itu bertanya kepada Mary, "Kalau kamu tahu soalnya salah, kenapa tidak mengatakannya tadi?" Lalu Mary menjawab, "Frank mengajarkanku tidak boleh mengoreksi orang tua." Lalu profesor itu tersenyum. Mary pulang dengan gembira. Dia memeluk Frank. Mereka mengajak Evelyn masuk, tetapi dia tidak mau karena dia alergi dengan kucing. Di persidangan kedua, Evelyn mengundang ayah kandungnya Mary supaya ia bisa memenangkan hak asuh atas Mary. Pengacara Frank berkata, "Kapan terakhir kali kau melihat Mary?" Dia menjawab, "Aku tidak pernah melihatnya semenjak kematian Diana, bayi itu menghilang." Pengacara Frank bertanya lagi, "Kenapa kau tidak mencarinya di Google?" "Aku sudah mencarinya tapi tidak ada." Lalu pengacara Frank membawakan laptop dan menyuruhnya mengetik nama Mary. Ternyata dia tidak mengetahui nama panjangnya Mary. Lalu persidangan kedua berakhir. Frank menceritakan kepada Mary tentang kesaksian ayahnya. Dia menangis dan mengurung diri. Mary berkata, "Kenapa dia tidak mencariku? Kalau dia memang sayang padaku, pasti dia datang ke sini dan mengikutimu." Lalu Frank mengajak Mary dan Roberta ke rumah sakit. Mary dan Roberta bertanya, "Untuk apa kita ke sini?" Dan dia menjawabnya, "Tunggu saja." Lalu mereka menunggu sampai malam. Mary ketiduran. Tiba-tiba Frank membangunkan Mary. Keluar seorang laki-laki dan mengatakan, dia seorang laki-laki. Lalu mereka semua terlihat sangat bahagia. Frank berkata kepada Mary, "Beginilah dulu ketika kau baru lahir." Semua orang sangat senang. Mary bertanya, "Siapa laki-laki yang memberitahu kelahiranku?" Frank menjawab, "Aku." Dan mereka terlihat bahagia menyaksikan itu. Di persidangan terakhir berbanding, tak ada yang menang. Pengacara Frank sudah mengeluarkan semua kemampuannya, tetapi Evelyn mempunyai jawaban dari semua pertanyaannya. Lalu, malam harinya, pengacara Frank menemuinya. Dia memberikan solusi, Mary akan dimasukkan ke keluarga angkat, karena itu adalah putusan dari pengadilan. Dengan sangat kecewa, Frank menerimanya dengan syarat keluarga angkat Mary tidak jauh dari rumahnya. Frank mengantar Mary ke rumah keluarga angkatnya. Mary mulai menangis. Frank mengatakan, "Kau bisa berkunjung ke rumahku 1 kali sebulan." Mary terus menangis dan berkata, "Aku ingin tinggal bersamamu. Jangan tinggalkan aku di sini." Frank pergi. Mary mengejarnya dan terus menangis. Malam harinya, ketika Frank memperbaiki perahu, Bonnie datang berniat menghiburnya. Frank menceritakan masa kecil Mary yang begitu lucu, manis, dan bahagia. Sekarang dia malah membiarkan Mary dengan keluarga angkatnya. Frank sangat marah kepada dirinya sendiri, dan dia meninggalkan Bonnie. Suatu hari Frank datang mengunjungi Mary dan membawakan hadiah kecil, tetapi ayah angkat Mary melarangnya masuk. Dia berkata, "Kalau kau menemuinya, semua akan kacau." Dengan perasaan kesal, Frank meninggalkan rumah itu. Di sebuah perpustakaan, Bonnie menemukan gambar kucing Mary yaitu Fred, yang menawarkan adopsi hewan peliharaan. Bonnie memberitahunya kepada Frank. Dengan buru-buru,
Frank pergi ke tempat pengasuhan binatang tersebut. Lalu dia mengambil Fred. Ternyata Evelyn yang membuang kucingnya. Frank datang menjemput Mary, tetapi Mary tidak mau dan dia berlari, dan Frank mengejarnya. Mary terlihat sangat marah karena Frank meninggalkannya. Lalu Frank memeluknya dan minta maaf. Frank membawa Mary pulang, dan akhirnya mereka tinggal bersama lagi. Film pun berakhir. Oke guys, pesan yang dapat kita ambil dari film ini ialah janganlah menginginkan seseorang hanya karena dia mempunyai kelebihan, tetapi cintailah ia apa adanya, karena setiap orang mempunyai kelebihan masing-masing. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya ya guys.